Kita ke informasi dari dunia olahraga pemirsa, di pada butut kericuhan di ajang final sepak bola SEA Games 2023. Official Timnas Thailand U22 meminta maaf kepada Timnas Indonesia. Peristiwa ini terjadi saat manajer Timnas Indonesia U22 Sudar Maji tengah diwawancarai terkait kronologi pemukulan yang dialaminya. Namun saat wawancara baru dimulai, salah satu official Thailand langsung menghampiri Sudar Maji dan memeluk untuk meminta maaf. Bahkan official Timnas Thailand tersebut sampai menitikan air mata. Dalam kesempatan ini Sudar Maji berbesar hati dan juga memaafkan official Thailand tersebut. Sementara itu Asosiasi Sepak Bola Thailand meminta maaf dan akan menginvestigasi siapa saja pemain dan juga official yang terlibat dalam kericuhan. Asosiasi Sepak Bola Thailand juga akan mengirimkan surat permintaan maaf secara resmi ke Timnas Indonesia. Pemirsa, kemenangan Timnas Indonesia dalam ajang SEA Games 2023 ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu selama 32 tahun. Nah, saking senangnya melihat kesuksesan tim Garuda menaklukkan tim Gajah Putih ini, sejumlah masyarakat bahkan sampai melakukan hal-hal yang lucu saat menonton. Seperti apa? Berikut liputannya. Aksi tim Garuda di lapangan SEA Games memang membuat berdebar. Saking serunya menonton, ibu satu ini jadi ikut berasa jadi pelatih nih. Si ibu berseru agar timnas Indonesia bisa menggiring bola ke gawang. Nah, pemuda ini terkena prank saat momen wasit masuk ke dalam lapangan. Mengira pertandingan telah usai, dirinya nyebur ke dalam kolam. Padahal pertandingan belum selesai loh. Jadi nonton dari kolam deh. Penantian selama 32 tahun benar-benar dinanti masyarakat Indonesia. Buktinya nih kakek yang satu ini nih. Senangnya melihat keberhasilan timnas, si kakek sampai koprol. Aduh, hati-hati ya kek. Penantian selama 32 tahun akhirnya usai sudah. Medali emas berhasil diboyong timnas sepak bola Indonesia di ajang SEA Games 2023. Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor akhir 5-2. Pemirsa, penyelenggaraan SEA Games 2023 Kamboja resmi ditutup. Vietnam keluar sebagai juara umum, sedangkan Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir perolehan medali. Penyelenggaraan SEA Games 2023 Kamboja resmi ditutup dengan upacara penutupan yang digelar di Phnom Penh. Pada SEA Games kali ini, Vietnam keluar sebagai juara umum dengan 136 medali emas dari total 359 medali. Thailand di peringkat kedua dengan 108 emas dari 312 medali. Lalu Indonesia menempati posisi ketiga dengan 87 emas dari koleksi 276 medali. Sedangkan bagi sang tuan rumah Kamboja, mereka menyelesaikan pesta olahraga Asia Tenggara ini dengan berada di peringkat 4 lewat 81 emas dari total 282 medali. Ini merupakan raihan terbaik Kamboja sepanjang sejarah SEA Games. Upacara penutupan sendiri digelar dengan penampilan kejutan dari pelari Kamboja Bow Samnang yang viral karena kegigihannya menyelesaikan lari 5.000 meter meski diterjang hujan dan finish di tempat terakhir. Upacara juga ditandai dengan pemadaman api dan penyerahan bendera SEA Games kepada Thailand yang akan menjadi tuan rumah SEA Games 2025. Masih dari SEA Games pemirsa, tim basket putri Indonesia kembali ke tanah air usai mencatat sejarah dengan meraih emas di SEA Games 2023. Ini merupakan emas perdana basket putri setelah 64 tahun lamanya.
satu lagi timnas kebanggaan Indonesia yang kembali ke tanah air. Mereka adalah tim basket putri yang menyumbangkan medali emas di cabang olahraga basket setelah penantian panjang selama 64 tahun. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, para pemain mendapat sambutan dari PB Perbasi dan Komite Olimpiade Indonesia. Perasaannya yang senang banget pastinya, karena untuk mencapai emas ini nggak yang dibutuhkan setahun atau 2 tahun, tapi kita melalui proses yang amat sangat panjang. Kita mencapai di titik ini, kita mengalami banyak kegagalan, tapi dari situ kita belajar dan kita tetap berjuang untuk mencapai target yang kita inginkan, dan puji Tuhan tahun ini kita berhasil mendapatkan medali emas. Kami dari PP Perbasi mengucapkan puji syukur pada Tuhan atas capaian prestasi timnas putri di SEA Games kali ini yang boleh pulang dengan 2 medali, satu dari 3x3 perunggu dan satu lagi yang paling membanggakan kita bisa emas. Tentunya prestasi ini kerja banyak pihak. Kami dari PP Perbasi mengapresiasi seluruh pihak yang ikut membantu dalam kesuksesan timnas ini, gitu ya. Tim basket putri Indonesia berhasil menyumbang medali emas SEA Games 2023 setelah meraih 12 poin hasil dari sapu bersih 6 laga dengan sistem kompetisi round robin. Hasil ini menjadi sejarah bagi basket putri Indonesia di SEA Games dengan meraih emas perdana sejak SEA Games pertama kali diadakan pada tahun 1959. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah penghargaan diberikan kepada para perempuan inspiratif di puncak Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2023. Momentum ini sekaligus sebagai dorongan akan pentingnya pemanfaatan sistem kekayaan intelektual bagi perekonomian Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar Puncak Hari Kekayaan Intelektual dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2023. Pada tahun ini, Ditjen KI mengangkat tema Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif, Ekonomi Tangguh. Di malam puncak perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, terdapat sejumlah penghargaan yang diberikan kepada perempuan-perempuan kreatif dan inovatif yang berperan penting dalam pergerakan ekonomi bangsa. Saya sebagai perempuan senang sekali karena proses saya untuk di industri ini tidak mudah. Apalagi saya menciptakan lagu, kemudian menyanyikannya juga. Kemudian saya menyukai satu musik yang spesifikasi ya, tidak pada umumnya. Jadi effortnya tinggi sekali. Tema perempuan kreatif dan inovatif ini diambil dikarenakan lebih dari 60% UMKM digerakkan oleh perempuan. Selain berperan penting dalam pergerakan ekonomi Indonesia, pelaku UMKM juga diharapkan memaksimalkan pemanfaatan sistem kekayaan intelektual. Meski kekayaan intelektual menjadi basis pengembangan ekonomi kreatif, namun sebagian besar produk lokal belum mengantongi perlindungan kekayaan intelektual. Kita terus mendorong karena kekayaan intelektual itu sangat berkaitan dengan inovasi dan kreativitas yang mempunyai kontribusi langsung bagi pembangunan ekonomi. Temanya hari ini adalah tentang peran perempuan Indonesia kreatif dan inovatif, Indonesia Tangguh. Tadi sudah saya jelaskan bahwa 64,5% UMKM Small and Medium Enterprises itu adalah dikuasai oleh perempuan. Kita harus terus mendorong entrepreneur berkaitan dengan mereknya, berkaitan dengan ciptaannya, pemusik, juga daerah-daerah. Setidaknya terdapat 10 penghargaan kepada perempuan inspirasi bangsa yang diberikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni WIPO Award dan Anugerah Kekayaan Intelektual dari Menkumham. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, penggunaan bahan yang ramah lingkungan terus dilakukan untuk mendukung kelestarian bumi. Nah, hal inilah yang dilakukan salah satu produk perlengkapan petualangan asal Bandung, Jawa Barat. Seperti apa? Berikut liputannya. PT Egerindo Multi Produk Industri adalah perusahaan yang menaungi brand Eger Adventure, brand penyedia perlengkapan petualangan yang berdiri sejak tahun 1989. Brand asal Bandung ini merilis laporan keberlanjutan tahun 2022.
Mengambil tema Stitching Together for a Better Future untuk menjadi bagian dari strategi berkelanjutan, Eger menyusun peta jalan Eger Environmental, Social, and Governance atau ESG Roadmap. Pada tahun 2022, Eger membangun kemitraan dengan berbagai pihak dan seluruh stakeholder dari hulu hingga ke hilir demi mengurangi dampak lingkungan dalam proses bisnis. Kita saat ini mengetahui bahwa salah satu limbah yang terbesar itu adalah limbah fashion. Jadi di mana Bapak Ibu bisa lihat sendiri banyak sekali botol-botol yang berserakan, dan kita spiritnya itu adalah menghidupkan kembali dari sampah-sampah fashion yang ada. Mungkin bekas konsumsi botol-botol atau plastik yang dikonsumsi oleh masyarakat itu bisa kita hidupkan kembali menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi bukan menjadi sampah, tapi kita berikan kehidupan kembali untuk suatu produk yang punya nilai. Selain itu, komitmen Eger agar tahun 2030 menggunakan material terbarukan, 20% polyester daur ulang, botol plastik hingga penggunaan bambu, sedangkan di tahun 2021 hanya mencapai 3,7% produk Eger menggunakan material terbarukan. Pada tahun 2022 naik menjadi 14%, produk Eger telah menggunakan material terbarukan dan akan mencapai target 20% sebelum tahun 2030. Hingga saat ini, Eger memiliki 7 toko flagship, 217 toko di provinsi seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Nurul Alfi dan Di Benadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hotel bintang 6 pertama di Indonesia yakni Park Hyatt Jakarta menggelar wedding showcase dengan menghadirkan 20 lebih vendor pernikahan. Bekerjasama dengan wedding planner dari Weddingku menampilkan kreasi di busana gaun pernikahan terbaru yang cantik dan juga elegan. Wedding Planner Weddingku bekerja sama dengan Hotel Park Hyatt Jakarta menggelar wedding showcase atau tempat acara pernikahan dengan berbagai pilihan, mulai dari kapasitas, nuansa, hingga busana dengan banyak pilihan. Bertajuk A Timeless Celebration Wedding Showcase juga menampilkan puluhan busana pernikahan karya desainer kebanggaan Indonesia Sebastian Gunawan. Di acara Wedding Showcase A Time Celebration kali ini untuk memberikan inspirasi tempat pernikahan yang ada di Park Hyatt Jakarta dengan konsep dan nuansa yang berbeda di 10 event space yang kami punya. Momentum ini juga kami pergunakan untuk dengan senang hati akan meluncing event space yang baru, Royal Glass House, yang akan berkapasitas lebih dari 1.000 dibuka pertengahan tahun ini. Bekerja sama lebih dari 20 vendor ternama, mulai dari dekorasi, kue pengantin, serta beragam makanan dan minuman. Wedding Showcase ini diharapkan mampu menginspirasi tren pernikahan masa kini. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Laksana, iNews melaporkan. Para pengendara motor ini langsung memutar balik saat melihat petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat yang tengahlah menggelar razia di jalur yang akan mereka lintasi di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta. Selain tidak memasang plat nomor dan kaca spion, banyak juga pelanggar yang tidak mengenakan helm sehingga memilih kabur. Bagi pelanggar yang terjaring langsung ditindak petugas. Tadi saya pulingan lagi nginjang ini, tangan kami gini gitu loh. Cuma saya kemana nggak jauh dekat, cuma ke situ doang gitu loh. Tapi Bu, tapi tahu nggak kalau pemberlakuan razia manual sekarang sudah mulai diberlakukan, Bu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Puluhan pengendara sepeda motor di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta juga berputar dan melawan arus demi menghindari razia petugas. Dalam operasi lintas jaya ini, petugas menemukan pelanggaran kasat mata dari sejumlah pengendara. Bahkan petugas menemukan sepeda motor yang memakai plat nomor palsu. Hal ini sengaja dilakukan agar tidak terkena naik tilang. Melakukan penindakan terhadap pelanggar atau kendaraan roda 2 yang dia tidak mentaati aturan lalu lintas. Jadi untuk yang sifatnya kasat mata seperti tidak menggunakan helm atau melawan arus atau tidak menggunakan plat nomor yang sebenarnya atau berkosong tidak menggunakan plat nomor, kita lakukan penindakan. Polisi kini kembali menerapkan tilang manual. Jenis pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak membawa surat-surat dan tidak mengenakan helm. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan.